Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Teman Tidur. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rizkinya. Amin. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Desa Jatiwalu terkenal sebagai desa penghasil padi terbesar di kecamatan. Hamparan sawah mengelilingi desa seperti pagar hijau yang tidak pernah putus. Hampir setiap keluarga punya lahan, punya lumbung, atau setidaknya punya pekerjaan yang berkaitan dengan padi. Dari luar, desa itu terlihat makmur. Rumah-rumah permanen berdiri rapi, sepeda motor parkir di depan teras, dan suara mesin penggiling padi sering terdengar sejak pagi. Namun, di balik kesan makmur itu, warga desa tahu ada batas tak terlihat yang membagi kehidupan mereka. Ada kelompok keluarga kaya pemilik sawah luas dan penggilingan, dan ada juga keluarga kecil yang hidup pas-pasan. Perbedaan itu tidak pernah diucapkan secara terang-terangan, tapi semua orang bisa merasakannya. Rizkon termasuk dalam kelompok kedua. Ia tinggal di rumah kecil di ujung desa bersama ibunya. Rumah itu berdinding tembok setengah plester dengan cat yang mulai mengelupas. Halamannya sempit, hanya cukup untuk menjemur pakaian dan menaruh beberapa pot tanaman cabai milik ibunya. Ayah Rizkon sudah lama meninggal karena sakit, sejak Rizkon masih kuliah. Sejak saat itu, ia menjadi satu-satunya harapan keluarga. Pekerjaan Rizkon adalah guru honorer di SD Jatiwaluh. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, ia sudah berangkat mengendarai motor tuanya yang suaranya agak kasar. Motor itu warisan ayahnya. Catnya kusam, joknya pernah dijahit ulang, tapi Rizkon selalu menjaganya dengan baik karena itulah satu-satunya kendaraan yang ia miliki. Gaji Rizkon tidak besar, bahkan sering terlambat cair. Untuk menambah penghasilan, ibunya berjualan gorengan di depan rumah setiap sore. Rizkon tidak pernah merasa malu, tapi ia tahu tidak semua orang memandang pekerjaan mereka dengan cara yang sama. Di sekolah, Rizkon dikenal sebagai guru yang sabar. Ia mengajar kelas 3. Murid-murid menyukainya karena ia jarang marah dan sering mengajak mereka belajar sambil bermain. Ia tidak segan duduk di lantai bersama murid ketika mengerjakan tugas kelompok. Kadang ia juga membelikan permen dari uang pribadinya sebagai hadiah bagi anak-anak yang rajin. Bagi Rizkon bahagia tersendiri. Namun di luar pagar sekolah, penghargaan itu tidak selalu ia rasakan. Beberapa warga masih menganggap guru honorer bukan pekerjaan yang menjanjikan. Ada yang menyebutnya guru sementara, ada juga yang menyindir bahwa gaji guru honorer tidak cukup untuk menikah. Rizkon sering mendengar komentar seperti itu saat berada di warung kopi atau acara desa. Ia biasanya hanya tersenyum tipis dan memilih diam. Setiap sore sepulang mengajar, Rizkon membantu ibunya menyiapkan adonan gorengan. Kadang ia juga mengantar pesanan tetangga. Hidupnya sederhana dan berjalan dengan rutinitas yang sama setiap hari. Di desa itu, ada satu keluarga yang paling dikenal, keluarga juragan padi Pak Hadi. Hampir semua warga pernah bekerja di sawahnya. Rumah Pak Hadi berdiri besar di tengah desa, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Orang-orang sering menyebutnya rumah paling megah di Jatiwaluh. Pak Hadi punya seorang anak perempuan bernama Marlina. Nama itu hampir selalu muncul dalam setiap obrolan pemuda desa. Marlina dikenal sebagai kembang desa. Wajahnya cantik, kulitnya cerah, dan penampilannya selalu rapi. Ia sering terlihat keluar rumah dengan pakaian modis yang berbeda dari kebanyakan gadis desa. Banyak pemuda mencoba mendekatinya, tapi tidak ada yang berhasil. Marlina terbiasa hidup berkecukupan. Sejak kecil ia tidak pernah kekurangan apapun. Apa yang ia inginkan hampir selalu bisa didapatkan. Kebiasaan itu membuatnya tumbuh percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Ia tidak segan bicara belak-belakan, termasuk ketika menilai orang lain. Banyak warga menganggap sikapnya terlalu tajam, terutama kepada orang yang dianggap tidak selevel dengannya. Rizkon mengenal Marlina sejak mereka masih sekolah dasar di tempat yang sama. Dulu mereka sering berada di kelas yang sama, duduk di bangku yang tidak jauh. Saat itu Marlina belum seperti sekarang. Ia masih sering tertawa bersama teman-temannya tanpa memandang latar belakang siapapun. Seiring waktu, keadaan berubah.
Setelah lulus SMA, Marlina melanjutkan kuliah di kota. Ketika kembali ke desa, gaya bicara dan sikapnya terasa berbeda. Ia lebih menjaga jarak dengan banyak orang. Rizkon sendiri tidak pernah benar-benar dekat dengannya. Hubungan mereka hanya sebatas saling tahu. Meski begitu, sejak lama Rizkon menyimpan rasa kagum. Ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaan itu kepada siapapun, bahkan kepada sahabat dekatnya. Ia sadar jarak mereka terlalu jauh. Kadang saat berpapasan di jalan desa, Rizkon hanya menunduk dan menyapa singkat. Marlina biasanya membalas dengan senyum tipis, lalu berlalu tanpa berhenti. Suatu sore, Rizkon duduk di teras rumah sambil memperbaiki buku pelajaran muridnya. Dari kejauhan terdengar suara mobil berhenti di depan rumah juragan padi. Ia melihat Marlina turun dari mobil dengan membawa beberapa tas belanja. Ibunya yang sedang menggoreng pisang ikut melihat ke arah yang sama. "Itu anak Pak Hadi pulang lagi dari kota," kata ibunya pelan. Rizkon hanya mengangguk. Ibunya melanjutkan, "Cantik ya, banyak yang bilang belum ada pemuda desa yang berhasil dekat sama dia." Rizkon tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia tidak ingin ibunya tahu perasaan yang ia simpan. Malam hari di desa biasanya sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali motor melintas. Rizkon sering menggunakan waktu itu untuk menyiapkan materi mengajar esok hari. Di tengah kesibukan kecilnya, bayangan Marlina kadang muncul tanpa diundang. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan perasaan itu tumbuh begitu lama. Rizkon sadar hidupnya masih jauh dari kata mapan. Ia belum punya rumah layak, tabungan pun tidak banyak. Semua itu membuatnya menahan diri untuk bermimpi terlalu jauh. Namun rasa suka tidak selalu bisa dikendalikan logika. Di sisi lain desa, kehidupan Marlina berjalan sangat berbeda. Ia sering berkumpul dengan teman-temannya di kafe kecil dekat jalan raya. Obrolan mereka biasanya tentang rencana usaha, belanja, atau perjalanan ke kota. Beberapa pemuda desa pernah mencoba mendekatinya, membawa bunga, hadiah, atau sekedar mengajak bicara. Marlina selalu menolak dengan cara yang tegas. Ia tidak pernah memberi harapan. Bagi sebagian orang, sikap itu dianggap wajar. Namun bagi sebagian yang lain, cara Marlina berbicara sering terasa merendahkan. Perbedaan dunia antara Rizkon dan Marlina semakin terasa jelas setiap hari. Satu hidup sederhana dengan rutinitas yang tenang. Satu hidup di tengah kemewahan dan perhatian banyak orang. Meski jarak itu nyata, perasaan Rizkon tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menyimpannya dalam diam, seperti rahasia yang tidak pernah ia berani ucapkan. Hari-hari di desa Jatiwaluh terus berjalan seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa perasaan yang dipendam dan perbedaan yang dibiarkan tumbuh pelan-pelan suatu saat akan menjadi awal dari kejadian yang jauh lebih gelap. Malam pesta panen selalu menjadi acara paling meriah di desa Jatiwaluh. Sejak sore, lapangan desa sudah dipenuhi tenda warna-warni. Lampu hias digantung di sepanjang jalan menuju panggung utama. Warga berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Anak-anak berlarian, pedagang kaki lima membuka lapak, dan musik dangdut terdengar dari kejauhan. Acara ini selalu dinanti setiap tahun karena menjadi tanda bahwa musim panen berhasil dilewati. Semua orang seolah melupakan lelahnya bekerja di sawah selama berbulan-bulan. Rizkon datang setelah membantu ibunya menutup jualan gorengan. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang jarang dipakai, dipadukan dengan celana hitam sederhana. Ia berdiri di pinggir lapangan sambil memperhatikan keramaian. Beberapa muridnya berlari menghampiri dan menyalami tangannya. Mereka terlihat senang melihat guru mereka hadir di acara desa. Rizkon tersenyum dan menepuk kepala mereka satu persatu sebelum anak-anak itu kembali bermain. Meski suasana ramai, perasaan Rizkon tidak sepenuhnya tenang. Sejak pagi, ia sudah memikirkan sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia tahu malam itu Marlina pasti datang. Hampir semua warga hadir di pesta panen, apalagi keluarga juragan padi yang menjadi donatur terbesar acara tersebut. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di dekat pintu masuk lapangan. Beberapa warga langsung menoleh. Marlina turun dari mobil dengan gaun sederhana namun terlihat mencolok dibanding pakaian warga lain. Ia berjalan bersama kedua orang tuanya menuju kursi tamu undangan di dekat panggung. Beberapa pemuda desa langsung memperhatikan kehadirannya. Ada yang berusaha mendekat, ada yang hanya berani memandang dari jauh. Rizkon berdiri cukup jauh, tapi matanya tidak lepas mengikuti langkah Marlina. Jantungnya berdetak lebih cepat.
Perasaan yang selama ini ia pendam muncul kembali. Sahabat Rizkon, Jono, tiba-tiba menepuk bahunya dari belakang. "Kamu dari tadi lihat ke sana terus, maunya apa?" tanya Jono sambil tersenyum menggoda. Rizkon menggeleng pelan. "Enggak lah." Jono tertawa kecil. "Sudah lama kamu suka dia. Sampai kapan cuma lihat dari jauh?" Rizkon tidak langsung menjawab. Ia menatap panggung yang sedang dipersiapkan panitia. "Enggak mungkin, John," katanya pelan. Namun malam itu, suasana berbeda. Musik semakin keras, warga semakin ramai, dan keberanian yang biasanya hilang tiba-tiba muncul karena dorongan suasana. Acara hiburan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan panggung. Lampu sorot menambah meriah suasana malam. Rizkon berdiri di antara kerumunan, tapi pikirannya tidak fokus pada pertunjukan. Ia terus memikirkan kata-kata Jono. Sampai kapan hanya diam? Pertanyaan itu berulang di kepalanya. Beberapa saat kemudian, Rizkon melihat Marlina berdiri tidak jauh dari tempatnya, sedang berbicara dengan teman-temannya. Mereka tertawa sambil memegang minuman. Jarak mereka hanya beberapa meter. Kesempatan itu terasa terlalu dekat untuk dilewatkan. Tanpa berpikir panjang, Rizkon melangkah mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Telapak tangannya mulai berkeringat. Ia berhenti beberapa langkah di depan Marlina. "Marlina," panggilnya pelan. Marlina menoleh. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung sejenak sebelum akhirnya mengenali siapa yang memanggil. "Iya," jawabnya singkat. Teman-temannya ikut menoleh, memperhatikan Rizkon dari atas sampai bawah. Rizkon menelan ludah. Suara musik di sekitar terasa tiba-tiba menjauh. "Aku mau bicara sebentar." Marlina melipat tangan di depan dada. "Bicara apa?" Rizkon menarik napas panjang. Ia tahu tidak ada cara mudah untuk mengatakan hal ini. "Aku suka kamu. Sudah lama. Aku serius." Beberapa detik hening. Teman-teman Marlina saling pandang. Salah satu dari mereka menutup mulut menahan tawa. Marlina menatap Rizkon tanpa ekspresi. Lalu tiba-tiba ia tertawa kecil. "Kamu serius?" Rizkon mengangguk. Tawa Marlina berubah lebih keras. Teman-temannya ikut tertawa. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. "Rizkon, kamu sadar nggak sih kamu ngomong apa?" kata Marlina dengan nada meremehkan. Rizkon berdiri kaku. "Aku serius." Marlina menggeleng pelan sambil tersenyum sinis. "Kamu itu guru honorer. Gaji kamu cukup buat apa?" Tawa kecil terdengar dari orang-orang di sekitar. Rizkon mencoba tetap tenang. "Aku bisa berusaha." Belum selesai bicara, Marlina memotong. "Berusaha? Buat makan diri sendiri saja susah. Masih tinggal sama ibu kan?" Kalimat itu membuat beberapa orang mulai berbisik. Wajah Rizkon memanas. Marlina melanjutkan tanpa ragu. "Kamu pikir kamu pantas dekat sama aku?" Suasana di sekitar mulai berubah. Orang-orang tidak lagi fokus ke panggung. "Aku nggak mau hidup susah. Aku nggak mau jadi istri orang yang penghasilannya nggak jelas." Teman-temannya tertawa lebih keras. Rizkon mencoba bicara lagi, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Marlina menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Lihat diri kamu dulu, sebelum bermimpi terlalu tinggi." Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Tawa pecah di sekitar mereka. Beberapa warga yang berdiri dekat ikut tersenyum. Ada yang menutup mulut menahan geli. Rizkon tidak bergerak. Kakinya terasa berat. Ia merasa semua mata menatap ke arahnya. Marlina berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Kerumunan perlahan kembali fokus ke panggung, tapi bisikan masih terdengar. "Kasihan. Berani juga dia. Nggak tahu diri." Rizkon berdiri sendirian di tengah keramaian. Musik kembali terdengar keras, tapi baginya semua terasa jauh. Jono datang menghampiri dengan wajah cemas. "Kon, sudah, pulang saja." Rizkon tidak menjawab. Ia menatap kosong ke arah panggung yang penuh cahaya.
Beberapa menit kemudian, ia berjalan keluar dari lapangan tanpa pamit kepada siapapun. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia tidak peduli pada suara musik yang semakin menjauh. Saat sampai di jalan desa yang gelap, ia berhenti sejenak. Tangannya menggenggam kuat. Kata-kata Marlina terus terngiang di kepalanya. Guru honorer, tidak pantas, tidak tahu diri. Malam itu sesuatu dalam diri Rizkon berubah. Bukan lagi rasa malu yang ia rasakan, melainkan luka yang dalam dan panas. Langit desa terlihat gelap tanpa bintang. Jalanan sepi, hanya suara langkah kaki Rizkon yang terdengar. Ia tidak tahu bahwa malam itu menjadi awal dari perubahan yang tidak bisa ia hentikan lagi. Sejak malam pesta panen itu, rutinitas Rizkon tetap berjalan, tetapi suasana hatinya tidak pernah sama lagi. Ia masih berangkat pagi ke sekolah, masih mengajar di kelas yang sama, dan masih duduk di meja guru yang sama. Dari luar, tidak ada yang berubah, namun orang yang mengenalnya cukup lama bisa melihat perbedaan dari wajahnya yang semakin sering murung. Di kelas, Rizkon tetap berusaha tersenyum di depan murid-murid. Ia tidak ingin masalah pribadinya mempengaruhi pekerjaan, tapi beberapa murid mulai menyadari gurunya sering melamun. Pernah suatu pagi, ia menatap papan tulis cukup lama tanpa berkata apa-apa, sampai salah satu murid memanggil pelan. "Pak, soal nomor 2 belum dijelaskan." Rizkon tersentak dan langsung melanjutkan pelajaran seperti biasa. Ia mencoba menutupinya, tapi kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Sepulang sekolah, ia jarang berhenti di warung kopi seperti dulu. Ia memilih langsung pulang ke rumah. Jika bertemu warga di jalan, ia hanya mengangguk singkat tanpa berhenti mengobrol. Banyak orang mengira ia sedang sibuk atau kelelahan, padahal sebenarnya ia ingin menghindari pembicaraan tentang kejadian di pesta panen. Desas-desus memang masih beredar. Beberapa warga masih mengingat momen itu dan membicarakannya dengan nada bercanda. Rizkon pernah mendengar 2 orang bapak berbicara di pinggir jalan ketika ia lewat. "Itu guru honorer yang berani nembak anak juragan." "Iya, kasihan juga sih, tapi ia harus sadar diri." Rizkon pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu menempel di kepalanya sepanjang hari. Di rumah, ibunya mulai menyadari perubahan sikap anaknya. "Kamu akhir-akhir ini sering diam. Ada masalah di sekolah?" tanya ibunya suatu malam. Rizkon menggeleng. "Cuma capek." Ibunya tidak bertanya lagi, tapi dari raut wajahnya terlihat ia tidak sepenuhnya percaya. Malam hari menjadi waktu yang paling berat bagi Rizkon. Saat suasana sepi, pikirannya justru semakin ramai. Ia sering teringat tawa orang-orang, tatapan meremehkan, dan kalimat yang terus terulang di kepalanya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas ingatan itu muncul. Perasaan yang dulu ia sebut sebagai suka, perlahan berubah bentuk. Ia tidak lagi membayangkan kebersamaan atau masa depan. Yang tersisa hanya rasa panas di dada setiap kali mengingat wajah Marlina. Suatu sore, Rizkon duduk di warung kopi pinggir jalan setelah sekian lama menghindari tempat itu. Warung itu tidak ramai, hanya ada beberapa lelaki paruh baya yang sedang berbincang santai. Rizkon duduk di pojok sambil memesan kopi hitam. Ia tidak berniat ikut mengobrol, tapi telinganya menangkap percakapan di meja sebelah. "Kamu dengar kabar tentang dukun di desa seberang?" kata salah satu lelaki. "Yang dekat hutan bambu itu?" "Iya, katanya banyak yang datang ke sana." Rizkon tidak sengaja memperhatikan. "Datang buat apa?" tanya yang lain. "Macam-macam, ada yang minta usaha lancar, ada yang balas dendam." Rizkon meneguk kopinya pelan. Lelaki itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Katanya santetnya ampuh." Kata itu membuat Rizkon berhenti bergerak sejenak. Percakapan mereka berlanjut, membahas cerita-cerita yang terdengar seperti rumor. Ada yang percaya, ada yang menertawakan. Namun bagi Rizkon, kata balas dendam dan santet terus terngiang. Ia mencoba melupakan pikiran, tapi sejak hari itu, rasa penasaran mulai muncul. Beberapa hari kemudian, ia kembali mendengar cerita serupa dari tempat berbeda. Seorang tukang ojek bercerita kepada penumpangnya tentang orang yang sakit misterius setelah berselisih dengan tetangga. Cerita-cerita itu seperti muncul berulang kali di sekitarnya.
Awalnya Rizkon menganggap itu kebetulan, namun semakin sering ia mendengar, semakin sulit ia mengabaikannya. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras rumah. Lampu jalan redup. Suara serangga terdengar dari kebun belakang. Ibunya sudah tidur. Rizkon menatap jalan kosong di depan rumah. Dalam kepalanya muncul dua suara yang saling bertentangan. Bagian dari dirinya mengatakan bahwa semua itu salah, bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa waktu akan membuat rasa sakit memudar. Namun bagian lain merasa luka itu terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa satu orang bisa mempermalukannya sedemikian rupa tanpa konsekuensi apapun. Pertanyaan itu berubah menjadi rasa kesal, lalu menjadi kemarahan yang pelan tapi terus bertambah. Hari demi hari, perasaan itu tumbuh tanpa terlihat. Ia masih mengajar, masih membantu ibunya, masih menjalani rutinitas. Tapi di dalam kepalanya, bayangan Marlina tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali mendengar orang menyebut nama Marlina, dadanya terasa sesak. Suatu sore, Jono kembali mencoba mengajak Rizkon berbicara. "Kamu sudah lama berubah, masih kepikiran kejadian itu?" Rizkon diam beberapa detik sebelum menjawab, "Kalau kamu dipermalukan di depan satu desa, kamu bisa lupa begitu saja." Jono tidak langsung menjawab. "Kon, hidup harus jalan, jangan sampai kamu melakukan hal yang kamu sesali." Rizkon menatap jauh ke depan. Kalau orang lain bisa bikin kita hancur tanpa rasa bersalah, kenapa kita harus diam? Jono terlihat khawatir. "Kamu jangan berpikir macam-macam." Rizkon tidak melanjutkan pembicaraan. Ia berdiri dan pamit pulang. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia mengambil ponsel dan mulai mencari informasi tentang desa seberang, tentang jalan menuju hutan bambu, tentang orang yang sering disebut dalam bisikan warga. Semakin ia membaca, semakin besar keinginannya untuk tahu. Nurani dalam dirinya masih mencoba menahan. Ia sadar jalan itu berbahaya. Ia tahu tidak ada hal baik yang datang dari kebencian. Namun luka yang ia simpan terlalu lama terasa semakin berat. Menjelang tengah malam, Rizkon menutup ponselnya. Ia duduk diam cukup lama di kamar yang gelap. Akhirnya, ia berdiri, mengambil jaket, dan menatap cermin sebentar. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menunjukkan tekad yang berbeda. Malam itu, ia membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memutuskan akan mencari orang yang bisa membantunya membalas dendam. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan hampir pukul 11 ketika Rizkon keluar rumah dengan langkah pelan agar tidak membangunkan ibunya. Ia mengenakan jaket tebal dan membawa tas kecil berisi senter, uang dan beberapa benda pribadi yang ia kumpulkan tanpa benar-benar tahu akan dipakai untuk apa. Jalan desa sudah sepi. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik, meninggalkan banyak bagian gelap di sepanjang perjalanan. Suara mesin motornya terdengar lebih keras di tengah kesunyian. Tujuan Rizkon adalah desa seberang yang sering disebut warga dalam bisikan. Desa itu tidak terlalu jauh, tetapi jalannya melewati area kebun dan hutan bambu yang jarang dilalui malam hari. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia sempat ragu beberapa kali, bahkan hampir memutar balik. Namun setiap kali bayangan tawa dan kata-kata yang pernah ia dengar muncul di kepala, tangannya kembali menguat di setang motor. Setelah hampir 30 menit berkendara, ia tiba di jalan kecil yang hanya cukup dilalui satu kendaraan. Ia memperlambat laju motor dan menyalakan senter karena lampu jalan sudah tidak ada. Pohon bambu berdiri rapat di kanan kiri jalan, membuat suasana terasa lebih sempit. Di ujung jalan tanah itu, terlihat sebuah rumah kayu tua dengan lampu temaram di teras. Rumah itu berdiri sendirian, jauh dari rumah warga lain. Rizkon mematikan mesin motor dan turun perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat.
Ia berdiri beberapa detik di depan pagar bambu sebelum akhirnya mendorongnya pelan. Belum sempat ia mengetuk pintu, suara serak terdengar dari dalam. Masuk saja. Pintu tidak dikunci. Rizkon terdiam sejenak. Ia tidak tahu bagaimana orang di dalam bisa tahu kedatangannya. Ia mendorong pintu perlahan. Bau asap dupa langsung terasa begitu ia melangkah masuk. Ruangan itu sederhana. Hanya ada meja kayu, tikar dan rak berisi botol serta benda-benda aneh yang tidak ia kenali. Seorang pria tua duduk di lantai menatap Rizkon tanpa tersenyum. "Kamu datang malam-malam pasti bukan untuk ngobrol biasa," katanya pelan. Rizkon menelan ludah. "Saya ingin minta bantuan." Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati wajah Rizkon cukup lama, seolah mencoba membaca isi pikirannya. "Banyak orang datang ke sini dengan alasan yang sama," katanya akhirnya. "Masalahnya hanya satu. Apakah kamu siap dengan harganya?" Rizkon mengangguk pelan. "Saya siap." Pria tua itu berdiri perlahan, berjalan menuju meja, lalu mengambil cangkir berisi air. Ia meletakkannya di depan Rizkon. "Kamu tahu apa yang kamu minta?" Rizkon menarik nafas panjang. "Saya ingin membalas seseorang." Pria tua itu menatap tajam. Balas dendam tidak pernah gratis. Ia mulai menjelaskan dengan suara pelan dan tegas. Santet bukan sekedar ritual, ada syarat yang harus dipenuhi, ada tumbal batin yang harus disiapkan, dan yang paling penting, setiap perbuatan akan memiliki konsekuensi balik. Energi yang kamu kirim tidak akan hilang begitu saja, ia bisa kembali, kapan saja. Rizkon terdiam sejenak. Kata-kata itu seharusnya membuatnya takut, namun rasa sakit yang ia bawa terasa lebih besar dari rasa takut itu. "Saya tetap ingin melakukannya." Pria tua itu menghela nafas pelan. "Kalau begitu, katakan apa yang kamu inginkan." Rizkon menunduk sejenak sebelum menjawab. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya. "Saya ingin hidupnya hancur. Saya ingin dia merasakan malu." Ruangan menjadi hening beberapa detik. Pria tua itu akhirnya mengangguk pelan. "Kalau begitu, kamu harus siap menanggung akibatnya." Ia mulai menyiapkan beberapa benda di atas tikar. Lilin hitam, mangkuk kecil, kain putih, dan botol berisi cairan gelap. Rizkon diminta duduk bersila. Tangannya terasa dingin, tapi ia tidak bergerak. "Ritual ini dilakukan malam ini juga," kata pria tua itu. "Setelah dimulai, tidak ada jalan kembali." Rizkon menutup mata sebentar. Dalam benaknya muncul wajah ibunya, murid-muridnya, dan kehidupan yang selama ini ia jalani. Semua itu terasa jauh dibanding luka yang ia simpan. Ia membuka mata kembali. "Saya siap." Lilin dinyalakan satu persatu. Cahaya redup memenuhi ruangan. Pria tua itu mulai membaca mantra dengan suara pelan. Bahasa yang digunakan tidak sepenuhnya dimengerti Rizkon. Ia diminta menyebut nama target dengan jelas. Saat nama itu keluar dari mulutnya, perasaan aneh menjalar di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang berubah, meski ia tidak tahu apa. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Suara angin di luar terdengar semakin keras. Api lilin bergoyang, meski jendela tertutup. Pria tua itu menatap Rizkon. "Ingat, apa yang kamu kirim akan mencari jalan pulang." Rizkon tidak menjawab. Ia hanya menatap nyala lilin yang bergetar. Ritual berlangsung cukup lama. Waktu terasa berjalan lambat. Ketika akhirnya selesai, pria tua itu memadamkan lilin satu persatu. "Kamu sudah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja," katanya pelan. Rizkon berdiri perlahan. Tubuhnya terasa lelah, seperti habis melakukan perjalanan jauh. Ia mengeluarkan uang dari tas dan meletakkannya di meja. Pria tua itu tidak menghitung, hanya mendorongnya ke samping. "Sekarang pulanglah, tunggu hasilnya." Rizkon berjalan keluar rumah dengan langkah pelan. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat menyalakan motor, ia sempat menoleh ke arah rumah kayu itu. Lampu di teras sudah padam. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Jalan yang tadi ia lewati kini terasa berbeda, seolah lebih panjang dan lebih gelap. Di dalam hatinya ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan lega, bukan juga takut sepenuhnya. Ia hanya tahu satu hal. Keputusan itu sudah diambil, dan tidak ada cara untuk kembali seperti sebelumnya. Beberapa hari setelah malam itu,
Kehidupan di desa Jatiwaluh berjalan seperti biasa. Aktivitas di sawah tetap ramai, anak-anak tetap berangkat sekolah, dan warga masih berkumpul di warung kopi setiap sore. Tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu perlahan mulai berubah. Perubahan itu dimulai dari rumah besar milik keluarga Juragan Padi. Suatu pagi, Marlina terbangun dengan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Awalnya ia mengira hanya kelelahan karena beberapa hari terakhir sering bepergian ke kota. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Namun menjelang siang, ia mulai merasa perutnya nyeri. Bukan sakit biasa, melainkan rasa perih yang membuatnya sulit berdiri tegak. Ia memilih beristirahat di kamar, berharap rasa itu hilang dengan sendirinya. Ibunya mengira Marlina hanya masuk angin. Ia menyiapkan minuman hangat dan meminta anaknya tidak banyak bergerak. Hari itu berlalu tanpa kejadian besar, tetapi rasa nyeri tidak benar-benar hilang. Keesokan paginya, Marlina kembali merasakan hal yang sama. Kali ini lebih kuat. Ia mulai panik karena rasa sakit itu datang tiba-tiba tanpa sebab jelas. Pak Hadi memutuskan membawa anaknya ke klinik terdekat. Dokter memeriksa dengan teliti, memberikan obat pereda nyeri dan menyarankan istirahat. Tidak ada temuan yang mencurigakan. Namun setelah pulang ke rumah, kondisi Marlina justru memburuk. Ia sering meringis kesakitan, terutama saat malam hari. Beberapa hari kemudian, ia kembali dibawa ke dokter lain di kota. Pemeriksaan dilakukan lebih lengkap. Hasilnya tetap sama, tidak ditemukan penyakit serius. Keluarga mulai kebingungan. Rasa sakit itu nyata, tetapi penyebabnya tidak jelas. Minggu berikutnya, Marlina mulai jarang keluar kamar. Ia kehilangan selera makan. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemas. Ibunya mulai gelisah. Ia tidak pernah melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Di desa, kabar cepat menyebar. Warga mulai membicarakan kondisi Marlina di warung kopi dan di pinggir jalan. Katanya sakitnya aneh, dokter tidak tahu penyebabnya. Sudah dibawa ke kota juga, masih sama. Bisikan mulai muncul pelan-pelan. Awalnya hanya spekulasi biasa, tapi lama-kelamaan arah pembicaraan berubah. Jangan-jangan kena santet. Kata itu mulai sering terdengar. Beberapa warga mengingat kembali kejadian di pesta panen. Mereka mengaitkan semuanya tanpa bukti jelas. Tapi cerita berkembang dengan cepat. Di rumah besar itu, suasana berubah tegang. Pak Hadi tidak lagi fokus pada sawah. Ia lebih sering berada di rumah, menemani anaknya. Suatu malam, Marlina menangis karena rasa sakit yang datang tiba-tiba. Ia mengatakan ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Rasa tidak nyaman yang membuatnya takut. Ibunya mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri terlihat panik. Beberapa hari kemudian, keluarga memutuskan mencari pengobatan alternatif. Mereka mendatangi orang pintar di desa lain. Ritual kecil dilakukan, doa dibacakan, air diberi mantra. Namun perubahan yang diharapkan tidak kunjung datang. Kondisi Marlina justru semakin membuat khawatir. Ia mulai menolak bertemu tamu, bahkan sahabat dekatnya tidak diizinkan masuk kamar. Warga yang dulu sering memuji kecantikannya, kini hanya berani berbicara dari jauh. Kasihan juga ya. Iya, dulu sering kelihatan di mana-mana, sekarang tidak pernah keluar. Rumor semakin berkembang. Ada yang mengatakan penyakit itu tidak wajar, ada yang yakin ada campur tangan hal gaib. Semakin banyak orang percaya, semakin kuat bisikan itu menyebar. Suasana di sekitar rumah Juragan Padi berubah. Warga yang biasanya berkunjung kini jarang datang. Mereka hanya berdiri di luar pagar, bertanya kabar kepada pembantu rumah. Malam hari di sekitar rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sisi lain desa, Rizkon mendengar semua kabar itu dari murid-muridnya dan obrolan warga. Setiap kali mendengar nama Marlina disebut, dadanya terasa berdebar. Ia tidak pernah bertanya langsung, tetapi setiap informasi yang ia dengar menempel di pikirannya. Suatu sore, Jono bercerita di warung kopi. Katanya kondisinya makin parah, sudah ke banyak tempat. Rizkon hanya diam sambil menatap cangkir di tangannya. "Kamu dengarkan kabarnya?"
lanjut Jono. Rizkon mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun di dalam hatinya perasaan campur aduk mulai muncul. Di rumah besar itu, keluarga Marlina semakin putus asa. Mereka mendatangi beberapa tempat sekaligus dalam waktu singkat. Semua cara dicoba, dari pengobatan medis hingga pengobatan tradisional. Tidak ada yang memberi jawaban pasti. Hari demi hari, Marlina semakin jarang terlihat. Jendela kamarnya selalu tertutup, tirai tidak pernah dibuka. Desa Jatiwaluh mulai merasakan perubahan suasana. Pembicaraan tentang panen dan sawah perlahan tergantikan oleh cerita tentang sakit misterius. Kecantikan yang dulu sering dipuji, kini hanya disebut dalam bisikan. Rasa simpati bercampur dengan ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi semua orang merasa sesuatu yang tidak wajar sedang berlangsung. Beberapa minggu setelah kabar sakit Marlina menyebar, kehidupan Rizkon mulai berubah dengan cara yang tidak ia duga. Awalnya hanya gangguan kecil yang ia anggap sebagai kelelahan. Ia sering terbangun di tengah malam tanpa alasan jelas. Jantungnya berdebar, nafasnya berat, dan tubuhnya terasa dingin meski udara tidak terlalu dingin. Malam pertama, ia mengira hanya mimpi buruk biasa. Namun kejadian itu terulang hampir setiap hari. Dalam tidurnya, Rizkon mulai mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Ia melihat dirinya berjalan di jalan desa yang gelap tanpa lampu. Tidak ada suara apapun selain langkah kakinya sendiri. Setiap kali ia mencoba berbalik, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, tetapi tidak pernah terlihat jelas. Ia selalu terbangun sebelum sempat melihat wajah sosok itu. Awalnya ia mencoba mengabaikan mimpi tersebut. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan di sekolah dan membantu ibunya di rumah. Namun kurang tidur mulai mempengaruhi aktivitasnya. Di kelas, Rizkon menjadi lebih mudah lelah. Ia beberapa kali salah menulis di papan tulis dan harus menghapusnya kembali. Murid-murid mulai bertanya apakah gurunya sedang sakit. "Pak, wajahnya pucat," kata salah satu murid suatu pagi. Rizkon tersenyum tipis. "Pak, cuma kurang tidur." Namun kenyataannya bukan hanya kurang tidur. Setiap malam, ia merasa sulit memejamkan mata. Saat lampu kamar dimatikan, perasaan tidak nyaman muncul tanpa sebab. Suatu malam, ia terbangun karena merasa ada suara langkah di luar kamar. Rumah kecil itu hanya dihuni ia dan ibunya. Ibunya pasti sudah tidur lelap di kamar sebelah. Rizkon duduk di ranjang, menahan nafas. Suara itu seperti orang berjalan pelan di ruang tengah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara tikus atau angin. Tetapi suara itu terdengar terlalu jelas. Dengan langgah ragu, ia membuka pintu kamar. Ruang tengah gelap. Tidak ada siapapun. Semua barang berada di tempatnya. Ia berdiri beberapa detik, mencoba mendengar lagi. Tidak ada suara. Saat hendak kembali ke kamar, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi tidak menemukan apapun. Sejak malam itu, rasa diawasi mulai muncul setiap hari. Di siang hari, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari belakang saat mengajar. Beberapa kali ia menoleh tiba-tiba ke arah jendela kelas karena merasa ada bayangan lewat. Namun setiap kali ia melihat, tidak ada siapapun. Perasaan itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, kabar tentang Marlina semakin buruk. Ia disebut semakin lemah dan hampir tidak pernah keluar kamar. Keluarganya semakin sering bepergian mencari pengobatan. Kedua hal itu seperti berjalan beriringan di kepala Rizkon. Setiap kali mendengar kondisi Marlina memburuk, malamnya gangguan yang ia alami terasa semakin kuat. Suatu malam, mimpi buruknya berubah. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam rumah kayu tempat ia pernah datang. Lilin-lilin menyala di sekeliling ruangan. Di tengah ruangan, berdiri sosok yang tidak bisa ia lihat wajahnya. Sosok itu hanya berkata satu kalimat, berulang-ulang, "Apa yang kamu kirim akan kembali." Rizkon terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia tidak bisa kembali tidur sampai pagi. Hari berikutnya, ia memutuskan pergi ke desa seberang lagi. Perasaan takut dan penasaran bercampur jadi satu.
Perjalanan kali ini terasa lebih berat. Jalan menuju rumah kayu itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ketika ia tiba, pintu rumah sudah terbuka. Pria tua itu duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. "Kamu datang lagi," katanya tanpa menoleh. Rizkon duduk perlahan. "Saya mulai mengalami hal aneh." Pria tua itu menatapnya lama. "Kamu sudah diperingatkan." Rizkon menelan ludah. "Apa maksudnya?" "Santet selalu meminta keseimbangan. Energi yang kamu lepaskan tidak akan diam." Rizkon terdiam. Pria tua itu melanjutkan, "Kamu meminta penderitaan untuk orang lain. Energi itu sekarang mencari jalan pulang." Kata-kata itu membuat dada Rizkon terasa sesak. "Bisa dihentikan?" tanya Rizkon pelan. Pria tua itu menggeleng. "Sulit. Kamu sudah melewati batas." Rizkon pulang dengan pikiran kacau. Sepanjang perjalanan, kalimat itu terus terngiang. Malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Saat sedang duduk di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum kembali normal. Ia menatap lampu itu cukup lama, mencoba berpikir logis. Namun rasa takut tidak bisa ia hilangkan. Beberapa hari kemudian, masalah lain muncul. Kepala sekolah memanggilnya ke ruang kantor. "Rizkon, kamu akhir-akhir ini sering terlihat tidak fokus. Ada masalah?" Rizkon hanya menjawab singkat, "Tidak, Pak." Namun kepala sekolah mengingatkan bahwa pekerjaan mengajar membutuhkan perhatian penuh. Sejak hari itu, Rizkon merasa hidupnya mulai berantakan. Di rumah ia tidak bisa tidur, di sekolah ia tidak bisa berkonsentrasi. Ia sering merasa lelah meski tidak melakukan pekerjaan berat. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar bisikan pelan di telinganya. Ia tidak mengerti kata-katanya, tapi suara itu jelas terdengar seperti seseorang berbicara sangat dekat. Ia langsung menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Tangannya gemetar. Sejak saat itu, ia mulai takut berada sendirian di rumah. Sementara di sisi lain desa, kondisi Marlina semakin membuat keluarganya putus asa. Dua kehidupan berjalan ke arah yang sama, semakin buruk dari hari ke hari. Rizkon mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak berhenti pada satu orang saja. Sesuatu sedang bergerak, pelan tapi pasti, menuju dirinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai bagi Rizkon. Gangguan yang sebelumnya hanya muncul di malam hari, kini mulai mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan di siang bolong, saat sekolah ramai, perasaan diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Ia mulai sulit membedakan mana rasa takut dan mana kenyataan. Suatu pagi, saat sedang mengajar, kapur di tangannya jatuh berkali-kali. Tangannya gemetar tanpa sebab. Murid-murid menatap bingung melihat gurunya yang tampak tidak seperti biasanya. Ketika jam pelajaran selesai, kepala sekolah kembali memanggilnya. Wajah pria itu terlihat serius. "Rizkon, kami khawatir dengan kondisi kamu. Kamu sering terlihat lelah dan tidak fokus." Beberapa orang tua murid mulai bertanya. Rizkon mencoba menjelaskan bahwa ia hanya kurang tidur. Namun penjelasan itu tidak cukup meyakinkan. Kepala sekolah menyarankan ia mengambil cuti sementara. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi guru, Rizkon pulang sebelum jam sekolah berakhir. Ia berjalan keluar gerbang dengan perasaan kosong. Pekerjaan yang selama ini menjadi satu-satunya kebanggaan dalam hidupnya perlahan menjauh. Di rumah, ibunya mulai benar-benar khawatir. Rizkon semakin sering menyendiri di kamar. Ia jarang makan dan jarang berbicara. Beberapa kali ibunya memergoki ia terbangun di ruang tengah saat tengah malam, duduk diam menatap kosong. "Kamu sakit?" tanya ibunya suatu malam. Rizkon hanya menggeleng. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Sementara itu, kabar dari rumah juragan padi semakin buruk. Marlina disebut tidak lagi mampu berjalan jauh. Ia semakin jarang terlihat oleh siapapun selain keluarga dan orang yang merawatnya. Warga desa mulai membicarakan dengan nada takut, bukan sekedar penasaran. Rumah besar itu kini sering terlihat sepi, pagar selalu tertutup, dan lampu luar rumah menyala sepanjang malam. Suatu sore,
Rizkon mendengar kabar dari Jono bahwa keluarga Marlina kembali mencari pengobatan keluar kota. Mereka tidak lagi peduli pada biaya, semua cara dicoba. Mendengar itu, dada Rizkon terasa sesak. Rasa puas yang sempat muncul kini digantikan oleh perasaan bersalah yang sulit dijelaskan. Malam itu, gangguan yang ia alami mencapai titik paling menakutkan. Saat sedang duduk di kamar, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Ia yakin ibunya sudah tidur. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar. Pintu ruang tengah memang terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa udara dingin. Rizkon berdiri beberapa detik sebelum menutup pintu kembali. Saat berbalik, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia langsung menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Sejak malam itu, Rizkon tidak lagi berani mematikan lampu saat tidur. Rasa takut berubah menjadi penyesalan. Ia mulai memikirkan kembali semua keputusan yang ia ambil. Ia mengingat peringatan pria tua di rumah kayu itu. Energi yang dikirim akan kembali. Kalimat itu kini terasa nyata. Beberapa hari kemudian, ibunya memutuskan membawa Rizkon ke orang pintar di desa lain karena melihat kondisi anaknya semakin buruk. Rizkon tidak menolak, ia merasa tidak punya pilihan. Orang tua itu hanya menatap Rizkon lama sebelum berkata, "Kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu." Rizkon tidak berani bertanya lebih jauh, ia hanya menunduk. Hal seperti ini tidak mudah dihentikan, lanjut orang tua itu. Perjalanan pulang terasa sunyi. Rizkon duduk di jok motor tanpa berbicara sepatah kata pun. Hari demi hari, hidupnya semakin hancur. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan ketenangan, dan mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, kondisi Marlina mencapai titik yang membuat keluarga hampir putus asa. Warga desa mulai jarang menyebut namanya secara langsung. Mereka hanya berbicara dengan suara pelan, seolah takut sesuatu mendengar. Desa Jatiwaluh yang dulu ramai kini terasa berbeda. Banyak orang memilih pulang lebih cepat saat malam tiba. Suasana menjadi lebih sunyi. Rizkon mulai menyadari bahwa dendam yang ia pelihara tidak memberi kelegaan seperti yang ia bayangkan. Ia tidak merasa menang, ia justru kehilangan hampir semua hal yang ia miliki. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras rumah. Lampu jalan menyala redup, jalan desa kosong tanpa aktivitas. Ia menatap ke depan tanpa fokus. Di kepalanya, kenangan tentang hidupnya sebelum semua ini terasa jauh. Ia teringat kelas kecil tempat ia mengajar, suara murid-murid yang memanggil namanya, dan kehidupan sederhana yang dulu ia anggap membosankan. Kini, semua itu terasa sangat berharga. Namun, semuanya sudah terlambat. Perasaan bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambil karena emosi sesaat telah mengubah hidup banyak orang. Dendam yang dulu ia anggap sebagai jawaban ternyata berubah menjadi tragedi bagi semua pihak. Beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang desa Jatiwaluh. Kehidupan warga perlahan kembali berjalan seperti biasa. Pasar kembali ramai di pagi hari. Anak-anak kembali bermain di lapangan sore hari, dan suara azan tetap menggema setiap waktu. Sekilas, desa itu tampak sama seperti dulu. Namun bagi warga yang mengetahui kisah sebenarnya, ketenangan itu terasa berbeda. Ada bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Rumah keluarga Marlina kini jarang terdengar ramai. Dulu halaman rumah itu selalu dipenuhi tawa, kunjungan tetangga, dan suara kendaraan yang datang silih berganti. Kini suasana berubah sunyi. Tirai jendela sering tertutup, dan pintu hanya sesekali terbuka ketika keluarga terdekat datang berkunjung. Orang-orang desa memilih menjaga jarak, bukan karena benci, tetapi karena perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Bagi warga, nama Marlina tidak lagi disebut dengan nada kagum seperti dulu. Kini namanya disebut dengan suara pelan, seolah menjadi kisah yang tidak enak dibicarakan keras-keras. Banyak yang merasa kasihan, namun tidak sedikit juga yang menganggap kejadian itu sebagai peringatan agar tidak meremehkan perasaan orang lain. Di sisi lain desa, kehidupan Rizkon tidak pernah benar-benar kembali normal. Ia tidak lagi terlihat berkumpul dengan teman-temannya. Jalanan yang dulu sering ia lewati kini menjadi tempat yang ia hindari.
Orang-orang kadang melihatnya berjalan sendirian dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi percakapan panjang di warung kopi. Ia seperti orang yang hidup tetapi tidak benar-benar hadir. Beberapa warga sempat mencoba menyapanya, namun Rizkon jarang merespons. Kadang ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan pergi. Ada juga yang mengatakan bahwa ia sering berbicara sendiri di malam hari. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di pikirannya, tetapi semua orang sepakat bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Waktu berjalan, tetapi luka yang ditinggalkan tidak ikut hilang. Kisah itu perlahan berubah menjadi cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Orang tua menggunakannya sebagai nasihat untuk anak-anak mereka. Setiap kali ada konflik kecil di desa, seseorang pasti akan berkata, "Jangan sampai kejadian dulu terulang lagi." Kisah Marlina dan Rizkon akhirnya menjadi pengingat bahwa kata-kata dan tindakan bisa meninggalkan dampak yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Banyak warga yang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka sadar bahwa satu kalimat yang dianggap sepele bisa melukai hati seseorang dalam waktu lama. Dari kejadian itu, warga desa Jatiwaluh mulai belajar melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan, harga diri, dan batas kesabaran. Tidak semua luka terlihat di permukaan. Ada luka yang tumbuh diam-diam hingga akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Orang-orang desa juga menyadari bahwa dendam tidak pernah benar-benar memberi kelegaan. Dendam hanya memberi ilusi kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya membawa masalah yang lebih besar. Apa yang dimulai sebagai rasa sakit hati bisa berubah menjadi bencana yang menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Pelajaran lain yang tidak kalah penting adalah tentang pilihan hidup. Jalan gelap mungkin terlihat sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, tetapi setiap langkah di jalan itu selalu memiliki harga. Harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal dari yang diperkirakan. Sekali seseorang melangkah terlalu jauh, kembali ke kehidupan semula bukanlah hal yang mudah. Warga desa mulai lebih percaya bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Cepat atau lambat, baik maupun buruk akan kembali kepada pelakunya. Kepercayaan itu membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka tidak ingin tragedi yang sama terjadi lagi di desa mereka. Kehidupan memang terus berjalan, musim berganti, anak-anak tumbuh dewasa, dan cerita baru terus lahir di desa Jatiwaluh. Namun kisah Marlina dan Rizkon tetap tinggal sebagai pengingat yang tidak akan hilang begitu saja. Kisah itu mengajarkan bahwa menghargai sesama manusia bukanlah hal kecil. Menghormati perasaan orang lain bisa menjadi langkah sederhana untuk mencegah lahirnya kebencian. Terkadang satu sikap baik dapat menghindarkan banyak orang dari penderitaan panjang. Pada akhirnya warga desa Jatiwaluh sepakat bahwa tragedi tersebut bukan sekedar cerita menakutkan. Ia menjadi pelajaran hidup yang nyata. Pelajaran bahwa luka hati yang dibiarkan tumbuh bisa berubah menjadi kebencian. Dan kebencian bisa menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Desa itu kini lebih tenang, lebih berhati-hati, dan lebih sadar akan arti saling menghargai. Dan di balik ketenangan itu, tersimpan satu pengingat yang tidak akan pernah dilupakan, bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, dapat menentukan arah kehidupan seseorang. Dan selesai. Itulah video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dalam video itu ada pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil. Terima kasih sudah menonton video di channel Teman Tidur. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.